Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Asmah Tuding dari Tadris Bahasa Indonesia 5C dengan NIM terakhir 150. Hari ini saya akan presentasi mengenai profil bahan ajar yang saya akan tawarkan dengan judul Cerita Sejarah Pribadi sebagai aktivitas pembelajaran kompetensi dasar 4.4 teks cerita sejarah kelas 12 SMA. Pengertian cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Atau definisi lainnya yaitu teks cerita yang berdasarkan catatan-catatan peristiwa masa lampau, dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan yang menantinya menjadi teks kenyataan sejarah. Selanjutnya, struktur teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu orientasi, merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Yang kedua yaitu urutan peristiwa, merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi yang biasanya disampaikan dalam urutan kronologis. Dan yang terakhir yaitu reorientasi, berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kewajiban sejarah yang diceritakan. Bagian ini merupakan tahapan yang bersifat pilihan. Artinya, boleh saja bagian ini tidak disajikan oleh penulis teks cerita sejarah. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu pronomina atau kata ganti, merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Yang kedua yaitu frasa adverbial, merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu dan tempat. Yang ketiga yaitu verba material, kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya, misalnya membaca, melempar, mendorong, dan lainnya. Yang keempat yaitu konjungsi temporal atau kata sambung waktu, berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Teks cerita sejarah hanya memanfaat konjungsi kata penghubung temporal. Contohnya yaitu kemudian, setelah, lalu, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu kalimat majmuk, yaitu kalimat yang terdiri atas dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Selanjutnya, kompetensi dasar, yaitu 4.4. Menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Indikator 4.4.1. Menentukan struktur dalam menulis teks cerita sejarah. 4.4.2. Menulis teks cerita sejarah berdasarkan struktur dan kebahasaan. Selanjutnya, kegiatan. Yang pertama yaitu guru menjelaskan tentang materi yang akan dipelajari. Setelah itu guru menayangkan video. Setelah guru akan menayangkan video, maka guru meminta peserta didik untuk fokus memperhatikan video dan memperhatikan beberapa faktor yang meliputi apa yang dilihat, apa yang didengar, hal-hal yang berkesan, perasaan setelah melihat tayangan video. Guru meminta peserta didik untuk menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Yang terakhir yaitu hasil dari penulisan cerita sejarah dikumpulkan pada guru untuk dinilai. Selanjutnya, rubrik penilaian, yaitu KD kita mengenai berdasarkan struktur dan isi kebahasaan, yaitu aspek penilaian struktur. Cerita sejarah sangat berorientasi, insiden atau urutan kejadian dan reorientasi, yaitu dapat skor 4. Cerita sejarah cukup berorientasi, insiden atau urutan kejadian dan reorientasi, skor 3. Cerita sejarah kurang berorientasi, insiden atau urutan kejadian dan reorientasi, skor 2. Terakhir yaitu cerita sejarah tidak berorientasi, insiden atau urutan kejadian dan reorientasi, yaitu dapat skor 1. Setelah itu isi kebahasaan.
Isi cerita sejarah sangat menarik. Skor 4. Isi cerita sejarah cukup menarik. Skor 3. Isi cerita sejarah kurang menarik. Dapatnya skor 2. Dan terakhir, isi cerita sejarah tidak menarik. Dapatnya skor 1.